Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempersaksikan tentang latihan penyuntingan naskah atau contoh penyuntingan surat dinas menggunakan tanda koreksi. Kami yang beranggotakan Beni Muharam sebagai moderator, Nur Alifiyah Lahil, Ajeng Pinkan Wijaya, dan Bimo Haji. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, untuk teman-teman diharapkan untuk menyimak presentasi kelompok kami. Terima kasih. Penyunting naskah. Penyunting dibatasi sebagai orang yang bertugas menata atau menerbitkan bahasa naskah. Bisa dijuluki penyunting 2. Penyunting 2 sudah pasti bukan atas inisiatifnya sendiri, melainkan permintaan orang lain, seperti penerbit atau pengarang naskah yang disuntingnya. Mungkin telah melalui editor. Adapun naskah yang disunting dapat berupa buku pelajaran, laporan peneliti, tesis, disertai, pengumuman, surat, naskah dinas. Latihan penyuntingan naskah. Penyunting buku atau editor buku, orang yang bertugas melakukan penyuntingan naskah. Penyuntingan naskah adalah proses, cara, atau perbuatan menyunting suatu naskah. Pandangan profesional penerbitan. Penyunting atau editing lebih dari sekedar masalah kebahasaan, seperti memperbaiki ejaan dan tanda baca. Selanjutnya ada awal mula penyuntingan naskah. Sebelum tahun 1980, perhatian masyarakat Indonesia terhadap dunia penyuntingan naskah masih sedikit. Hingga tahun 1979, belum adanya institusi atau kursus di bidang penyuntingan naskah. Belum ada mata kuliah khusus di perguruan tinggi di bidang penyuntingan. Lalu pada tahun 1980, keadaannya berubah. Masyarakat mulai menyadari bahwa penyuntingan naskah tidak dapat ditangani oleh orang-orang yang amatiran atau sekedar otodidak. Hingga pada tanggal 19 sampai 29 November tahun 1980, Ikatan Penerbit Indonesia Cabang Jakarta Raya atau IKOPI Jaya tergerak untuk menyelenggarakan lokakarya penyunting naskah buku di Jakarta. Selanjutnya ada tugas penyunting naskah menurut NST. Yang pertama, menyunting naskah dari segi ejaan, diksi, dan struktur kalimat. Yang kedua, memperbaiki naskah dengan persetujuan penulis atau pengarang. Yang ketiga, membuat naskah enak dibaca, memperhatikan keterbacaan naskah. Yang keempat, membaca dan mengoreksi cetak coba proof. Selanjutnya yang kelima, menjadi pembaca yang cerdas dan kritikus yang taktis dan peka, memperhatikan kesempurnaan hal-hal yang kecil. Yang keenam, menghilangkan kekurangan dari karya penulis. Yang terakhir atau ketujuh, menghilangkan hambatan-hambatan antara pembaca dan apa yang ingin disampaikan penulis, keterbatasan naskah. Seseorang penyunting buku yang hendak memahami dan menguasai ilmu tersebut secara sungguh-sungguh. Pekerjaan seorang penyunting pada dasarnya memang tidak diketahui oleh orang lain. Namun, jika ada kesalahan, misalnya kesalahan cetak, salah ketik, gambar yang terbalik, keterangan gambar keliru, maka yang paling dulu disalahkan adalah sang penyunting. Baik, selanjutnya dari materi yang telah dijabarkan terdapat pula filosofi penyuntingan yang berbunyi penyuntingan sebagai profesi adalah mitra kerja sebagai penulis untuk bersama-sama menghasilkan karya terbaik dan bermanfaat untuk pembaca. Prinsip lain yang juga sangat filosofis dalam dunia penyuntingan adalah 3M, yaitu memperbaiki, lalu menerima, dan terakhir memberi. Berikut kami akan memberikan contoh penyuntingan terhadap surat dinas menggunakan tanda koreksi. Teman-teman sekalian, di gambar yang kami tampilkan terdapat surat dinas serta kesalahan yang sering terjadi di dalam surat dinas. Tanda-tanda dengan tinta merah merupakan tanda koreksi di mana digunakan dalam penyuntingan untuk menandakan kata,
kalimat, dan beberapa kesalahan lain dalam naskah. Sudah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya bahwa Badan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan tanda-tanda koreksi gaya selingkung sebagai tanda koreksi dan yang akan kami gunakan dalam memberikan contoh penyuntingan surat dinas menggunakan tanda koreksi hari ini. Berikut kami akan memberikan contoh penyuntingan terhadap surat dinas menggunakan tanda koreksi. Teman-teman sekalian, di gambar yang kami tampilkan terdapat surat dinas serta kesalahan yang sering terjadi di dalam surat dinas. Tanda-tanda dengan tinta merah merupakan tanda koreksi di mana digunakan dalam penyuntingan untuk menandakan kata, kalimat, dan beberapa kesalahan lain dalam naskah. Sudah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya bahwa Badan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan tanda-tanda koreksi gaya selingkung sebagai tanda koreksi dan yang akan kami gunakan dalam memberikan contoh penyuntingan surat dinas menggunakan tanda koreksi hari ini. Contoh kesalahan dalam surat dinas yang pertama yaitu tanda bulat atau lingkaran yang digunakan untuk pelingkar singkatan yang harus ditulis panjang. Misalnya, pada surat dinas tersebut, penulisan alamat kata jalan yang disingkat menjadi JL. Lalu, kesalahan kedua terdapat pada isi surat, di mana terdapat penjelasan kegiatan yang digarisbawahi dengan garis 2. Garis bawah 2 digunakan untuk menyatakan bahwa kalimat tersebut harus dicetak lebih tebal, karena merupakan sebuah nama kegiatan yang harus ditekankan agar tidak terlewat saat pembacanya. Kesalahan ketiga masih pada isi surat, di mana terdapat tanda lengkungan yang digunakan untuk merapatkan huruf atau kata yang renggang. Kata dilakukan pada surat tersebut perlu dirapatkan karena merupakan sebuah kata kerja sehingga kata di perlu digabung. Kesalahan selanjutnya ada pada waktu dan acara dalam isi surat, di mana tanda tersebut digunakan untuk mengurangi jarak baris seperti yang tertera pada gambar. Dan yang terakhir merupakan tanda yang digunakan untuk merenggangkan huruf yang rapat, seperti yang terdapat pada gambar. Penulisan kata terima kasih yang benar yaitu terima spasi kasih. Jadi tulisan terima kasih dalam surat tersebut salah sehingga perlu tanda koreksi untuk menyuntingnya. Lalu, pada slide berikutnya, kita diajak untuk mengenal surat dinas yang merupakan salah satu jenis surat yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja selain surat pribadi. Surat dinas biasanya digunakan antar lembaga atau dari lembaga ke perorangan. Ciri khas surat dinas terletak pada pemakaian beberapa unsur formal, seperti kop surat, nomor surat, lampiran surat, halaman, tanggal, jabatan, pemegang surat, alamat pemegang surat, pemakaian bahasa formal, tembusan, dan lain-lain. Kesimpulannya, penyunting dibatasi sebagai orang yang bertugas menata atau menerbitkan bahasa naskah. Sudah pasti bukan atas inisiatifnya sendiri, melainkan atas permintaan orang lain, seperti penerbit atau pengarang naskah yang disuntingnya. Mungkin telah melalui editor. Adapun naskah yang disunting dapat berupa buku pelajaran, laporan peneliti, tesis, disertai pengumuman, surat, naskah dinas. Penyuntingan sebagai profesi adalah mitra kerja sebagai penulis untuk bersama-sama menghasilkan karya terbaik dan bermanfaat untuk pembaca. Surat dinas atau surat resmi merupakan salah satu jenis surat yang kita kenal dalam hidup sehari-hari. Selain surat pribadi, surat dinas biasanya digunakan antar lembaga atau dari lembaga ke penerangan. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.